Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Farah Amalia dari akuntansi A akan mempresentasikan bagaimana cara membuat jurnal transaksi dalam MyOb versi 23. Jadi, pertama kita buka MyOb-nya dulu. Nanti akan muncul tampilan seperti berikut ini. Dikarenakan kita akan membuat suatu jurnal transaksi, maka kita akan memencet tombol create karena kita akan membuat suatu jurnal transaksi. Nanti tampilannya akan seperti ini. Sebelumnya, saya mempunyai soal dan kita akan mengisi company information ini sesuai dengan soal yang sudah saya punya. Jadi soalnya yaitu seperti berikut. Berikut ini soalnya. Lalu kita kembali lagi ke dalam MyOb. Di sini kita isi saja company name-nya. Company name-nya yaitu PT Sempurna. Maka kita akan menulisnya di MyOb PT Sempurna. Lanjut kita lihat business record-nya, rekening nomornya. Nomor izin usahanya yaitu 11123487 Kita tulis di MyOb. Sesudah itu, lalu kita isi sales tax no-nya. Sales tax no-nya kita lihat juga di soal. Sesudah itu lalu kita isi alamatnya. Alamatnya yaitu Jalan Ahmad Yani 1010 X Singaraja Bali.
cukup dengan mengisi 4 item ini, kita bisa ke tombol next selanjutnya. Lalu tampilan selanjutnya akan seperti ini. Current finansialnya kita lihat dulu di soal. Dikarenakan di sini current finansialnya 2002, maka di Mayop jadi kita tulis 2002 juga. Dan financial years end-nya kita ganti bulan Desember juga, karena bulan akhir periodenya itu pada bulan Desember. Dan last month of financial years-nya kita isi bulan Desember. Dan conversion months-nya kita isi Januari. Setelah seperti begini, lalu kita next saja. Nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu ini tampilannya akan seperti ini. Ini tuh build your account list. Ini terserah mau pilih yang mana. Kalau saya memilih yang item nomor 3. Setelah dipilih, lalu tinggal kita pencet next saja. Setelah itu akan ada create your company. Di sini kita pencet change, di mana nanti kita menentukan lokasi di mana file transaksi yang sudah kita buat kita simpan. Kita pencet change dulu. Dan di sini lalu kita save. Jadi nanti sesudah kita membuat jurnal transaksi Mayop kita akan otomatis masuk ke sistem C, karena tadi saya memilih tempat penyimpanannya yaitu di sistem C. Kita pencet save. Sesudah itu lanjut kita pencet next. Kita tunggu sebentar. Lalu akan ada setup assistant sama command center. Kita pencet yang command center. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita pilih yang accounts. Setelah itu, tampilannya akan seperti ini. Pertama, kita pilih account list saja. Karena kita akan memasukkan akun-akun yang akan kita gunakan saat mau membuat jurnal transaksi. Jadi kita memilih account list.
Nanti tampilannya akan seperti ini. Pertama, kita akan memilih aset. Di dalam account list ini kegiatannya hanya mengedit, memasukkan, dan menghapus. Jadi tidak ada selain itu. Di mana aset ini adalah kita masukkan asetnya. Kita lihat di dalam soal. Di mana kode aset yaitu 1000. Aset itu berarti aktiva. Jadi account list ini yang ini list kita masukkan ke dalam bagian aset pada Mayop. Begini, kita pencet edit. Di sini ada tombol edit. Ini kita pencet saja. Kita klik tombol edit. Sesudah itu kita ganti dengan aktiva. Lalu kita klik OK. Yang kedua yaitu kas di tangan dengan kode 1100. Kita tulis, ini kita edit. Dikarenakan kas di tangan adalah bagian, maka tidak perlu di header. Di sini 1100, ini ditulis kas di tangan. Lalu kita masukkan opening balance-nya berapa. Opening balance-nya yaitu 23.000. Tinggal diklik OK. Kita down. Sudah, nanti akan seperti ini. Dan begitu tampilannya ini seperti ini. Agar ke bawah kita down. Itu pula seterusnya. Setelah semua list-list yang ada di neraca ini dimasukkan ke dalam Mayop, maka tampilannya akan seperti ini.
dengan asetnya seperti ini. Liability-nya juga. Kewajibannya seperti ini. Equity-nya juga seperti ini. Income juga. Cost of sales juga. Expense. Other income. Other expense. Lalu kita lihat tampilan all accounts-nya. Maka tampilannya akan seperti ini. Setelah semua akun sudah dimasukkan seperti ini, maka kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Ini kita klik tombol close. Berikutnya yaitu kita record journal entry. Kita memasukkan jurnalnya. Di sini tampilannya akan seperti ini. Kita pilih dalam soal ada tanggal dan jurnalnya. Dalam soal pada tanggal, kita lihat soalnya dulu. Pada tanggal 1 gaji pegawai sebesar 4 juta untuk bulan Desember dibayar. Maka kita isi di dalam Mayop dengan tanggal 1. Di sini tanggal 1 bulan 1 tanggal 1 bulan 1 2003. Dengan transaksi yang berbunyi pada tanggal 1 gaji pegawai sebesar 4 juta untuk bulan Desember dibayar. Jadi bunyi transaksinya yaitu biaya gaji pegawai admin pada kas di tangan sebesar 4 juta. Ini kita pencet ini sampai ada tanda ke bawah. Ini ada tanda tombol ke bawah. Lalu kita cari akunnya. Kita cari biaya gaji pegawai admin. Biaya gaji pegawai admin itu dengan kode 6100. Kita cari di sini. Ini ada biaya gaji pegawai admin, lalu kita klik tombol use account.
sudah seperti ini, lalu kita masukkan biaya nominalnya. Berapa nominalnya? Dan di sini kita masukkan nominalnya sebesar 4 juta. Yang kedua, kita cari akun dengan kas di tangan. Kas di tangan kodenya yaitu 1100. Kita cari di sini. Ini kas di tangan, lalu kita klik tombol use account. Ini kita taruh di kredit karena debitnya yaitu biaya gaji pegawai dan kreditnya kas di tangan. Ini tidak usah kita tulis kembali, tinggal kita pencet kredit di bagian kredit. Nanti otomatis akan pindah seperti ini sendiri. Kalau sudah, lalu kita klik tombol record. Lanjut ke jurnal transaksi berikutnya. Pada tanggal 3 pendapatan jasa sampai hari ini senilai 3 juta diterima tunai. Jadi pada tanggal 3 bulan 1 2003 jurnalnya berbunyi kas di tangan pada pendapatan jasa. Kita tulis di Mayop. Ini kita ganti dulu tanggalnya pada tanggal 3. Lalu kita cari akun kas di tangan. Kas di tangan yaitu ini. Kita use account. Kita masukkan nominalnya sebesar 3 juta. Bunyi jurnalnya kas di tangan pada pendapatan jasa, jadi kreditnya yaitu pendapatan jasa. Pendapatan jasa yaitu ini dengan kode 4000. Itu kita use account. Kita taruh di kredit. Lanjut kita record. Kita lanjutkan ke transaksi. Kita lanjutkan ke hari transaksi berikutnya. Pada tanggal 4 perlengkapan bengkel yang digunakan sampai dengan hari ini senilai 500. Jadi bunyi jurnalnya yaitu beban perlengkapan bengkel pada perlengkapan bengkel sebesar 500.000 pada tanggal 4.
kita masukkan ke Mayop. Ini kita ganti dulu tanggalnya. Ini kita pindah dengan lalu kita cari beban perlengkapan bengkel. Beban perlengkapan bengkel pada perlengkapan bengkel. Jadi kreditnya perlengkapan bengkel. Kita record. Kita lihat transaksi hari berikutnya. Pada tanggal 5, kredit di Danamon 4 juta dan bunganya untuk bulan Desember 2002 senilai 400 dibayar. Maka jurnalnya berbunyi, hutang di Bank Danamon 4 juta, pada kas di tangan 4 juta, dan biaya bunga di Danamon 400, pada kas di tangan 400. Kita masukkan ke Mayop pada tanggal 5. Pada kas di tangan ini kita taruh di kredit. Langsung kita cari lagi. Ini senilai 400. Lalu kita record. Kita lihat transaksi pada hari selanjutnya. Pada tanggal 8, pendapatan sampai dengan hari ini 6 juta diterima tunai. Jadi bunyi transaksinya yaitu kas di tangan pada pendapatan jasa sebesar 6 juta.
kita record. Kita lihat transaksi berikutnya, yaitu tanggal 10 perlengkapan bengkel yang digunakan sampai dengan hari ini senilai 1.500.000. Jadi bunyi transaksinya yaitu pada tanggal 10 beban perlengkapan bengkel pada perlengkapan bengkel. Kita masukkan ke dalam Mayop. Lalu kita record. Kita lihat transaksi pada tanggal berikutnya. Pada tanggal 12 biaya listrik, air, dan telepon untuk bulan Desember sebesar 500 dibayar. Biaya ini sebelumnya dibebankan pada hutang biaya lainnya. Maka bunyi jurnal transaksinya pada tanggal 12 yaitu hutang biaya lainnya pada kas di tangan sebesar 500. Kita masukkan ke dalam Mayop. Lanjut kita record. Kita lihat transaksi berikutnya pada tanggal berikutnya. Pada tanggal 13 dibeli perlengkapan berupa oli, baut, dan lain-lain senilai 1 juta secara kredit. Maka bunyi transaksinya yaitu perlengkapan bengkel pada hutang usaha sebesar 1 juta. Kita masukkan ke dalam Mayop pada tanggal 13. Setelah ini langsung kita record. Kita lihat tanggal berikutnya. Pada tanggal 15 dikirim uang ke BCA sebesar 5 juta untuk ditabung. Maka jurnalnya yaitu
rekening di BCA sebesar 5 juta pada kas di tangan sebesar 5 juta. Kita masukkan ke dalam mayop. Lanjut kita record. Lalu kita lihat pada tanggal berikutnya. Tanggal 18 yaitu pendapatan sampai dengan hari ini 8 juta diterima tunai. Maka bunyi transaksinya yaitu kas di tangan sebesar 8 juta pada pendapatan jasa. Kita masukkan ke dalam mayap. Lanjut kita record. Kita lihat transaksi pada tanggal berikutnya. Pada tanggal 20, perlengkapan bengkel yang digunakan sampai dengan hari ini senilai 1.800.000. Maka bunyi transaksinya yaitu beban perlengkapan bengkel pada perlengkapan bengkel sebesar 1.800.000. Kita masukkan ke dalam mayap. Setelah ini kita record. Lanjut pada tanggal berikutnya. Pada tanggal 22, hutang dari pembelian perlengkapan bengkel yang terjadi tanggal 13 Januari dibayar tunai. Langsung kita masukkan ke dalam mayatnya. Pada tanggal 22, hutang dari pembelian perlengkapan bengkel dibayar tunai. Maka bunyi transaksinya yaitu hutang usaha sebesar 1 juta pada kas di tangan. Kita masukkan ke dalam mayapnya.
Lanjut kita record. Lalu kita lihat transaksi berikutnya. Pada tanggal 24, pendapatan sampai dengan hari ini 4 juta diterima tunai. Maka bunyi transaksinya yaitu kas di tangan pada pendapatan jasa sebesar 4 juta. Kita masukkan ke dalam MyYop. Lalu kita record. Kita lihat transaksi berikutnya. Pada tanggal 26, perlengkapan bengkel yang digunakan sampai dengan hari ini senilai 800. Maka bunyi jurnal transaksinya yaitu beban perlengkapan bengkel pada perlengkapan bengkel sebesar 800. Kita masukkan ke dalam MyYop-nya. Lanjut kita record. Lalu kita lihat transaksi berikutnya. Pada tanggal 31, gaji pegawai untuk bulan ini sebesar 4.500.000 dengan rincian 1.500.000 untuk tenaga bagian administrasi dan 3 juta untuk tenaga montir. Semua dibayar tanggal 1 Februari. Maka bunyi transaksinya yaitu biaya gaji pegawai admin sebesar 1.500.000, biaya gaji montir sebesar 3 juta, pada hutang gaji 4.500.000. Kita masukkan ke dalam MyYop.
kita record. Lalu kita lihat transaksi berikutnya. Pada tanggal 31 pendapatan sampai dengan hari ini 2 juta diterima tunai. Maka jurnal transaksinya berbunyi kas di tangan pada pendapatan jasa. Kita masukkan ke dalam MyYob. Lanjut kita record. Lalu kita lihat transaksi berikutnya. Pada tanggal 31 perlengkapan kantor yang sisa 2.300.000. Maka bunyi transaksinya yaitu biaya perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor sebesar 700. Kita masukkan ke dalam MyYob. Sebesar 700 karena sisanya dari 2.300.000. Lanjut kita record. Kita lihat transaksi yang berikutnya. Perincian penyusutan aktiva tetap untuk bulan Januari 2003 yaitu sebagai berikut. Perlengkapan kantor 500, peralatan bengkel 1 juta, gedung 2 juta. Maka bunyi jurnalnya yaitu biaya perlengkapan kantor 500 pada akumulasi penyusutan peralatan 500. Beban penyusutan peralatan bengkel 1 juta pada akumulasi penyusutan peralatan bengkel 1 juta. Beban penyusutan gedung 2 juta pada akumulasi penyusutan gedung sebesar 2 juta. Kita masukkan ke dalam MyYob-nya.
Beban penyusunan peralatan bengkelnya kita isi dengan 1 juta. Pada akumulasi penyusutan peralatan bengkel. Lalu kita cari beban penyusutan gedung. Kita isi dengan 2 juta. Pada akumulasi penyusutan gedung. Setelah ini langsung kita record. Kita lihat transaksi berikutnya. Biaya listrik, air, dan telepon untuk bulan ini berturut-turut 180, 120, dan 400 dibayar bulan depan. Maka bunyi transaksinya yaitu seperti berikut. Biaya listrik 180, biaya listrik 180, biaya air 120, dan biaya telepon sebesar 400 dibayar untuk bulan pada hutang biaya lainnya. Kita masukkan ke dalam Mayor. Pada hutang biaya lainnya. Jadi hutang biaya lainnya yaitu sebesar 700. Setelah semua jurnal sudah dimasukkan dan berada di akhir tanggal, maka tinggal kita record dan kita klik X di atas. Setelah ini, sesudah kita merekod jurnal entry, kita lihat transaksi jurnal kita di transaction journal. Nanti tampilannya akan seperti ini. Dan untuk melihat jurnal transaksi kita, maka kita akan tulis
tanggal awal kita membuat jurnal transaksi sampai akhir kita membuat jurnal transaksi. Ini kita tulis tanggal 3 bulan 1 2003. Sampai dengan tanggal 31 bulan 1 2003. Nanti tampilannya akan seperti ini. Sesudah itu lalu kita close saja. Sudah. Di sini kita sudah membuat jurnal transaksi pada Mayof versi 23. Dan nanti datanya ini akan kesimpan pada tempat yang sudah kita pilih tadi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.